Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya, amin. Selamat datang di kelasku bersama saya Julum Krismanzaluku teman-teman. Baik, melanjutkan seri tutorial belajar CSS Bahasa Indonesia di playlist ini ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya properti font, dimana dengan kita mempelajari properti font pada CSS ini nantinya, kita bisa mengubah atau memanipulasi jenis atau style daripada si font atau teks pada HTML kita nanti teman-teman. Jadi kita bisa mengubah stylenya, mengubah ukuran daripada si font atau teks yang terdapat pada halaman HTML kita. Ya, tidak menutup kemungkinan juga kita akan bisa mengganti jenis tulisan yang terdapat pada HTML teman-teman. Nah, langsung saja ya biar tidak berlama-lama kita ngodingnya ya teman-teman. Pertama dulu coba buka teks editornya ya teman-teman. Oke, sudah terbuka. Ini adalah proyek kita pada video sebelumnya teman-teman, di mana kita telah mempelajari yang namanya teks property ya. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung yang belum menonton video sebelumnya ya silahkan ditonton dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa klik tombol i yang ada di sebelah kanan atas video ini, atau nanti teman-teman bisa cek linknya di deskripsi yang ada di bawah video ini teman-teman. Oke, seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman ingin membackup file ini ya silakan ya. Saya hapus semuanya dulu, ini tinggal struktur HTML-nya doang ya, karena kita pakai file ini juga, sama CSS-nya juga saya hapus. Oke, seperti biasa teman-teman, saya buat catatan dulu ya biar nanti saya tidak lupa saat menjelaskannya teman-teman. Oke. Hmm, 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 hmm. Yang pertama itu properti ada itu yang namanya font style ya teman-teman. Font style. Yang kedua ada yang namanya font size ya. Yang ketiga ada yang namanya properti font weight ya. Font weight. Keempat ada yang namanya font family. Oke teman-teman. Yang kelima ada font varian ya teman-teman. Yang keenam ada yang namanya font. Oke. Untuk atau pada video kali ini kita cukup membahas tiga aja dulu teman-teman, biar durasi videonya tidak lama-lama. Jadi kita batasi. Next video. Oke, jadi yang pertama kita pelajari di video ini yang tiga ini dulu ya teman-teman, yaitu font style, font size, dan font weight ya teman-teman. Nah, apa sih maksud atau fungsi atau kegunaan daripada masing-masing properti ini? Langsung saja teman-teman ya, kita praktekkan sekalian saya jelaskan nanti ya. Oke, sebelumnya di halaman HTML-nya teman-teman, coba teman-teman klik kanan aja dulu, kemudian open in browser ya teman-teman, untuk melihat hasilnya nanti di browser. Oke, ini saya kecilin aja ya. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, mantap nih. Oke, di sini saya akan buat paragraf nih. Paragraf ini adalah paragraf. Save, save ya teman-teman. Kemudian kembali ke browser. Coba di refresh atau F5 teman-teman. Nah, ini adalah paragraf ya. Coba saya perbesar dulu tulisannya ya, atau browsernya 125 aja deh. Oke, biar kelihatannya teman-teman. Lanjut, kita ke file CSS teman-teman. Yang pertama adalah font style ya. Kita seleksi dulu ya paragrafnya. P, kemudian buka kurung tutup kurung kurawal, di dalamnya font style. Oke.
saya jelasin dulu ya teman-teman apa itu font style. Nah, si properti font style ini teman-teman itu merupakan properti CSS yang digunakan untuk memberi gaya penulisan pada sebuah teks atau paragraf ya teman-teman, yang mana yang kita seleksi ya. Jadi tidak semuanya font atau teks pada halaman HTML-nya terkena nanti teman-teman, melainkan berdasarkan elemen mana sih yang kita seleksi. Nah, pada contoh kali kita ini kan yang kita seleksi yaitu paragraf. Walaupun nanti banyak paragraf, tapi kita kan hanya menentukan elemen mana nanti yang akan kita kenakan si properti ini teman-teman. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Si font style ini itu merupakan properti yang berfungsi atau bertujuan untuk memberikan gaya pada sebuah teks ya teman-teman. Nah, untuk si font style ini memiliki 3 nilai ya teman-teman, yang mana nilainya itu adalah italic, normal, dan oblique ya teman-teman. Nah, penulisannya seperti ini. Kita buat catatannya teman-teman. Yang pertama tadi yang saya bilang apa ya, italic. Oke. Yang kedua adalah normal. Yang ketiga itu dan oblique, tulisan oblique. Oke. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah italic. Sesuai namanya pasti teman-teman sudah menebak, italic itu berfungsi atau bertujuan seperti apa ya teman-teman, yaitu berguna untuk membuat atau merubah sebuah teks atau tulisan di halaman HTML kita bercetak miring ya teman-teman. Oke, coba di save dulu ya teman-teman. Save, kembali ke browser, F5 atau refresh ya. Nah, teman-teman bisa lihat si ini adalah paragrafnya menjadi berubah atau berubah, gaya tulisannya berubah ya teman-teman, menjadi berbentuk miring. Nah, jadi begitu teman-teman. Sekarang kita coba yang normal ya. Italiknya coba teman-teman ganti dengan normal. Oke, save, kembali ke browser, F5, refresh. Nah, normal ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau si font style ini value defaultnya itu adalah normal ya teman-teman. Oke, setelah kita telah mencoba normal, sekarang kita akan mencoba yaitu value ketiga yang ini teman-teman ya, oblique ya teman-teman. Kita buat oke, save ya teman-teman, kembali ke browser lagi, di refresh browsernya atau di F5 kan ya teman-teman. Nah ini secara kasat atau kalau secara kita lihat ya teman-teman, itu sama seperti italic ya, yaitu membuat teks bercetak miring ya teman-teman. Jadi gaya atau style teksnya itu miring. Nah, sebenarnya italic dan oblique ini berbeda teman-teman. Jadi si oblique ini sebenarnya dia membuat teks itu lebih miring ya, lebih miring ketimbang si italic teman-teman. Oke, kita telah mempelajari font style. Oh begini teman-teman, font style ya, gini. Ini saya copy biar ini italic ya, italic. Ini normal ya teman-teman, ini oblique. Ini saya blok, copy, saya tambahkan kelas, paste. Oke, kita lihat perbedaannya teman-teman. Di sini saya buat italic. Bentar ya teman-teman, saya atur dulu ini italic. Oke, ini normal, ini oblique ya teman-teman. Save ya, save, disimpan teman-teman. Kemudian kembali ke browser, F5 atau di refresh ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman perhatikan secara detail, si italic sama oblique ini sebenarnya berbeda teman-teman. Jadi si oblique ini lebih miring ketimbang si italic teman-teman. Oke,
Oke, kita yang pertama ini kita telah mempelajari yang namanya si font style ya. Hmm, 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 hmm. Mana nih ya? Nah, teman-teman, H3 font style. Save, kembali ke browser F5 atau refresh. Oke, font style. Nah, sekarang properti font yang kedua yang akan kita pelajari yaitu font size, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita dibuat di sini. H3 juga. Ini font size, teman-teman ya. Nah, di sini saya buat P. Ini adalah paragraf. Dimana kelasnya saya buat size ya, teman-teman, biar nanti size. Oke. Kembali atau pindah halaman ke halaman CSS ya, teman-teman. Sekarang kita seleksi yang namanya tadi kelas size ya, teman-teman. Size. Nah, font size. Nah, itu nama propertinya, teman-teman, yaitu font size. Seperti namanya, pasti teman-teman sudah menebak ya. Jadi, font size ini digunakan untuk mengatur ukuran daripada si font atau teks yang kita seleksi di halaman HTML kita, teman-teman. Oke. Nah, untuk value atau nilai daripada si font size ini ada banyak ya, teman-teman. Ada bisa yang namanya small, smaller, large, atau extra large juga bisa, teman-teman, atau medium. Nah, ada juga bisa kita menggunakan angka dengan satuan ukuran ya, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya pixel, dan persen dan lain-lain, teman-teman. Nah, di sini coba kita contohkan satu ya, teman-teman. Kita menggunakan yang namanya small, atau gini deh, save dulu, save. Kita belum memberi value ya atau nilai ya, biar kita lihat defaultnya seperti apa dulu. Kembali ke browser F5 atau refresh, teman-teman. Nah, ini ya, ini adalah paragraf yang kita berikan kelas size tadi, teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan value small. Kita lihat small itu seperti apa sih. Small, save, kembali ke browser atau F5 atau di refresh ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi ukurannya mengecil ya, teman-teman. Mengecil, tidak seperti yang default tadi. Nah, selain small, ada juga yang namanya smaller. Nah, ini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat kan. Smaller, save, kembali ke browser F5. Nah, smaller ini dia lebih besar sedikit ya daripada small tadi, teman-teman. Nah, ini juga ada yang namanya X smaller, small, save, kembali ke browser F5. Nah, maka ini adalah lebih kecil lagi, teman-teman, ukuran. Oke, saya rasa untuk small ya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan small ya ukurannya akan mengecil, teman-teman. Nah, kebalikannya ada yang namanya large ya, teman-teman, besar. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini saya hapus, save, kembali ke browser F5. Ini yang normalnya, teman-teman. Nah, coba kita buat large. Oke, save, kembali ke browser F5 ya. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi fontnya akan, ukuran daripada fontnya itu akan menjadi lebih besar ya, teman-teman. Nah, begitu halnya juga kalau kita bermain-main dengan seperti ini. Large. Nah, ini ada value yang berhubungan dengan large ya. Oke, jadi teman-teman bisa mencobanya ya. Mau pakai yang ini ya, teman-teman bisa mempraktekannya langsung. Oke. Untuk biasanya sih dalam menentukan ukuran atau size daripada font itu biasanya saya sih sering menggunakan angka ya, teman-teman. Misalnya saya buat 20 pixel. Saya menggunakan satuan ukuran pixel ya, teman-teman. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi dia akan berubah ukuran daripada si fontnya menjadi 20 pixel.
Jadi kalau angkanya ini semakin kita besarkan, misalnya 25, save kembali ke browser, maka tulisannya akan semakin besar ya teman-teman, atau ukuran daripada si fontnya akan semakin besar. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kira-kira untuk size daripada si font nantinya akan teman-teman buat berapa, misalnya 12 pixel, save kembali ke browser F5, oke, atau juga 16, save kembali ke browser. Nah, coba ini saya hapus ya, sepertinya save. Nah, oke teman-teman. Nah, ada sepertinya untuk font size ini, value atau nilai default daripada si font size ini adalah 16 pixel teman-teman, atau bisa juga kita singkat menjadi 1 rem seperti ini. Save kembali ke browser F5. Nah, tidak berubah ya, tetap sama gitu teman-teman. Ternyata nilai atau value default daripada si font size itu adalah sama dengan 16 pixel. Oke, save kembali ke browser ya F5. Nah, oke, kita telah mempelajari si font style yang ini teman-teman, kemudian font size. Nah, sekarang kita akan masuk ke nomor 3, yaitu font weight. Apa itu font weight? Oke, nanti saya jelaskan ya teman-teman. Ini kita atur dulu, ini seperti biasa HR. HR di sini ada H3 font weight ya teman-teman. Oke, ini ada paragraf. Ini adalah paragraf di mana kelasnya saya buat weight aja dulu. Oke, save ya teman-teman, save kembali ke browser atau F5. Nah, oke, kita akan bermain di sini teman-teman. Apa sih itu font weight ya teman-teman? Nah, kita seleksi dulu. Apa tadi, weight ya teman-teman. Oke, font weight. Nah, apa sih itu font weight? Jadi teman-teman, di CSS si font weight ini itu digunakan untuk menentukan ketebalan daripada font yang digunakan pada teks teman-teman. Nah, jadi si teks ini yang kita seleksi ini, jadi kita bisa menentukan ketebalan atau jenis ketebalan daripada font atau teks yang ini teman-teman, yaitu dengan memanfaatkan yang namanya font weight property ini teman-teman. Oke, nah, untuk nilai atau value daripada si weight ini itu ada beberapa ya teman-teman. Ada yang namanya bold, ada yang bolder, lighter, normal, inisial. Nah, untuk value itu coba kita coba satu-satu ya teman-teman. Yang pertama tadi bold ya. Coba bold. Coba teman-teman buat value-nya bold. Save bold ya teman. Save kembali ke browser atau F5. Nah, refresh. Wake. 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 Salah kita teman-teman. Di sini kan kita buat kelasnya wake ya teman-teman. Nah, ini coba kita blok, copy, paste. Nah, di sini salah teman-teman penulisannya. Ini paste aja. Oke. Tadi font wake-nya dengan value bold ya teman-teman. Save ya teman-teman, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi font atau tulisan yang kita seleksi ini dia bercetak tebal teman-teman, seperti bold ya. Nah, jadi si value bold ini akan membuat font atau teks yang kita selektor atau seleksi itu akan berbentuk bold atau bercetak tebal teman-teman. Nah, sekarang kita coba yang namanya value bolder teman-teman. Nih, bolder. Save kembali ke browser F5. Nah, sama saja ternyata teman-teman. Jadi tidak ada bedanya bold dengan bolder ya teman-teman. Nah, kemudian value yang ketiga apa tadi ya? Teman-teman, apa lighter ya? Nah, ini
save save ya teman-teman, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, dia kembali normal ya teman-teman, normal. Coba ini kita hapus dulu, kita lihat secara jelas ya. Save save ya, kembali ke browser F5. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa selector ini adalah value default daripada si font wake ya, karena tidak ada perubahan ya teman-teman. Save, kembali ke browser. Nah, jadi ini adalah jenis wake font bawaannya teman-teman daripada si CSS. Nah, untuk si font wake ini kita juga bisa mempresentasikan ketebalan daripada teks atau font yang kita seleksi teman-teman, itu menggunakan angka. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, jadi angka ya teman-teman. Nah, jadi coba kita buat 100 dulu, 100 ya. 100, save, kembali ke browser F5. Nah, normal juga ya teman-teman, seperti value defaultnya atau nilai default daripada si font wake. Kalau angkanya kita naikkan 900, save, kembali ke browser F5 atau di refresh. Nah, tebal ya teman-teman, berarti itu perubahannya berada pada angka berapa ya. Kita coba dulu 600, save, kembali ke browser. Oke, dia tebal. Nah, kita 700, save, kembali ke browser F5. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, jadi selain bold, bolder, dan lighter, jadi kita bisa mempresentasikan nilai daripada si properti font wake ini bisa menggunakan angka ya teman-teman. Nah, yaitu bisa kita menggunakan angka yang nilainya ada di sini teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini dari angka 100 sampai 900 ya teman-teman. Nah, ini ada all, coba kita coba all. Save, kembali ke browser atau F5. Oke, tidak ada perubahan ya. Nah, kita kembalikan ke nilai angka tadi. Nah, jadi teman-teman, untuk penggunaan font wake ya seperti itu. Pokoknya intinya ya untuk mengatur tingkat ketebalan daripada font atau teks pada elemen HTML ya teman-teman. Oke. Nah, untuk value-value daripada si font wake ini sih, saya sih biasanya menggunakan yang bold ya teman-teman, bold atau dengan angka ya. Angkanya ya seperti ini, 900 gitu, 800. Ya, sesuai dengan keinginan atau ya pada contoh kasus yang teman-teman temui lah gitu. Jadi tinggal menyesuaikan saja kapan sih menggunakan properti font wake, font size, dan font style pada halaman HTML atau website teman-teman nantinya. Nah, jadi pada video kali ini kita telah mempelajari font property, yaitu ada 3 jenis ya teman-teman. Ada font style, font size, font wake ya teman-teman. Maaf jika saya ulang-ulang ya, biar terbiasa ya teman-teman. Oke, jadi jika teman-teman ada pertanyaan akan apa yang telah kita pelajari pada video ini ya, silakan tulis aja langsung pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya teman-teman. Nanti saya akan coba jawab. Jadi teman-teman sulit atau susah belajarnya di bagian mana sih akan font property yang kita pelajari pada video kali ini teman-teman. Nah, ya terakhir saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga sampai selesai ya teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya, di mana pada video selanjutnya kita akan membahas yang sisanya ya teman-teman, yaitu font family, font variant, font. Nah, jadi jika teman-teman penasaran tetap stay terus pada channel kelasku ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.